Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga tetap selalu sehat dan bersemangat ya. Senang sekali rasanya saya Rosalin dapat kembali menjumpai Anda dalam sebuah program yang tentu saja sangat informatif untuk Anda, yaitu Bincang Malam. Nah pemirsa, pada tema kali ini bisa dikatakan tema yang sangat menarik khususnya bagi Anda pasangan suami istri. Kita akan mengangkat tema mengenai stres akibat ejakulasi dini dan disfungsi ereksi ya. Dan pastinya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sebelah saya, yaitu ada Pak Darmawan. Halo Pak Darmawan, apa kabar? Kabarnya baik, Rosalin. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah ini perbincangan kita pada malam hari ini sangat menarik sekali. Ya. Ini khususnya mungkin untuk pasangan suami istri seperti itu ya. Pasangan suami istri, pasangan betul suami sekali. istri. Kalau misalkan dikatakan ini masalah simpel juga enggak. Mungkin Ya. dikatakan simpel tapi berpengaruh besar untuk hubungan atau keharmonisan pasangan Dalam suami rumah istri. tangga, Betul ya. sekali. Yaitu stres akibat ejakulasi dini dan Yes. disfungsi ereksi. Nah Ya. ini sebenarnya apa sih yang terjadi jika pria sudah mengalami hal tersebut dan apa penyebabnya? Nah, jadi begini, kalau bicara yang namanya gangguan seksual pada laki-laki itu bisa ada beberapa hal Ya. yang bisa terjadi. Mulai dari yang namanya disfungsi ereksi atau gangguan ereksi. Yang kedua adalah ejakulasi dini. Yang ketiga adalah impotensi. Yang Ya. keempat adalah mungkin secara fungsi daripada organ reproduksi laki-laki itu kurang maksimal. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh gangguan seksual pada laki-laki yang bisa terjadi. Oke. Nah, tetapi dari sekian banyak gangguan yang bisa dialami oleh seorang laki-laki, Ocha, itu ada dua jenis yang sering terjadi. Iya. Yang pertama adalah disfungsi ereksi, Oke. yang kedua adalah ejakulasi dini. Kalau bicara disfungsi ereksi itu laki-laki sampai dengan 50% itu mengalami yang namanya gangguan ereksi. Betul. Dan kemudian kalau bicara ejakulasi dini, ini juga sampai kasus kejadiannya itu 30% laki-laki atau pria bisa mengalami yang namanya ejakulasi dini. Dan ini apa penyebabnya? Kenapa kok bisa demikian? Salah satunya yang akan kita bahas malam ini adalah kaitannya dengan stres. Kaitannya dengan yang namanya tekanan atau beban pikiran yang terlalu berlebihan. Betul. Karena begini, proses terjadinya ereksi pada seorang pria itu sangat ditentukan oleh kualitas otak kita. Karena organ seksual terbesar itu bukan pada organ reproduksi yang di bawah, tetapi adalah kemampuan dari otak kita. Karena di dalam otak itu mengeluarkan yang namanya dopamin. Dopamin itu membuat kita itu memiliki yang namanya suatu hasrat. Ya kan? Nah, dopamin ini akan memicu, hormon dopamin akan memicu yang namanya timbullah yang namanya hormon testosteron. Ya. Akan memacu seperti itu. Sehingga timbullah yang namanya gairah atau yang namanya nafsu. Nah, tapi ketika orang itu sudah terlalu banyak pikiran, stres yang terlalu tinggi, maka otomatis kinerja daripada hormon dopamin yang ada di otaknya akan terganggu. Iya. Sehingga nafsunya juga mulai menurun. Maka banyak orang akhirnya berujung pada masalah disfungsi ereksi, gangguan ereksi, dan yang kedua adalah ejakulasi dini. Iya. Nah, kalau bicara ejakulasi dini ini kan ketidakmampuan seorang laki-laki untuk mengimbangi pasangan wanitanya. Seperti itu. Dan ini pasti rasanya nggak enak. Kenapa kok bisa stres akibat daripada yang namanya disfungsi ereksi dan juga ejakulasi dini? Kebayang gini. Bayangkan kita itu pengen sesuatu tapi apa daya Tidak kejadian. nggak kesampaian, nggak bisa terjadi. Iya. Tidak sesuai dengan ekspektasi lah ya. Betul. Jadi ini stresnya bukan hanya pada laki-lakinya saja, tetapi saya yakin dari pihak wanitanya pun juga pasti itu stres nggak enak. Pengennya nikmat, pengennya melakukan hubungan intim itu mendapatkan kepuasan, tetapi ini nggak puas sama sekali. Dan ini lama-kelamaan bisa mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga kita. Ya. Oke, baik. Nah, ini kira-kira kalau misalkan terjadi hal seperti itu, pasti kan biasanya ini gangguan terjadi di prianya, ya kan? Ya, betul. Nah, apa yang harus ditempuh caranya? Tapi kalau misalkan kita berbicara misalkan empat mata dengan pasangan, itu kan takutnya kan sensitif. Ya. Jadi begini, Rosalin, memang masalah hubungan intim ini kan sesuatu yang sangat sensitif. Kadang-kala dibicarakan, dikomunikasikan, tapi takut tersinggung, begitu ya. Tetapi selalu saya sampaikan bahwa kadang-kala hal-hal seperti ini kita nggak perlu merasa malu. Ya. Kita terbuka saja, toh ini kan dengan pasangan kita. Tujuannya untuk memperbaiki yang namanya hubungan dalam keluarga Rumah kita. tangga, ya. Jangan sampai masalah ini malah berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tidak sedikit loh, datanya mengatakan 47% perceraian di dalam rumah tangga itu awalnya dari gangguan seksual yang tidak ditangani dengan serius. Oke. Ini ini jumlah yang tidak sedikit saya kira. Tetapi di sini kita harus punya komunikasi yang terbuka dengan pasangan.
Karena keterbukaan ini akan membangun suatu kepercayaan. Jadi bagi laki-laki kita harus terbuka. Kita harus tahu apa ini problem kita. Harus kita lihat, kita telaah gitu. Karena kalau ada gangguan, ada masalah, selesaikan. Ngobrol. Kalau memang penyebabnya dari stres, secara psikologi, secara pikiran, ya kita selesaikan dengan baik. Iya. Apakah karena pekerjaan, apakah karena memang ada masalah di dalam keluarganya. Nah, ini harus diselesaikan. Karena kalau tidak, ini kan berujung pada hal-hal yang malah sebaliknya ya, nggak kita harapkan tadi. Seperti itu. Maka kalau bicara solusi, saya kira solusinya adalah harus didiskusikan bersama dengan pasangan. Komunikasi nomor 1 ya Pak ya? Oke, baik. Nah kemudian langkah selanjutnya apa nih Pak? Kalau misalkan sudah dikomunikasikan, apakah mungkin dari makanan, pola hidup, atau mungkin ada resep-resep tertentu yang mungkin kita harus berinovasi mungkin ya untuk memberikan solusi ke pasangan kita? Kalau bicara cara-cara tertentu, saya kira sudah banyak orang mencoba cara ini, cara itu, dan sebagainya. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah kita harus hati-hati. Ketika kita ingin memilih cara, pastikan kita mendapatkan dari tempat yang tepat. Betul. Pastikan dari sumber yang benar. Ketika kita mendapatkan dari sumber atau tempat yang kurang tepat, khawatirnya nanti hasilnya tidak sesuai diharapkan. Iya. Nah, kami selalu fokus juga untuk menghasilkan atau memformulasikan suatu cara agar bagaimana nih hubungan suami istri tetap harmonis. Apalagi bagaimana memperbaiki kondisi-kondisi seperti itu. Seperti yang namanya ya disfungsi ereksi, kemudian adalah ejakulasi dini. Nah, ini bagaimana sih cara mengatasinya? Kami sudah hadirkan sebuah produk yang sangat inovatif, namanya adalah Loveless. Oh, Loveless. Loveless. Jadi Loveless itu, love itu cinta, less itu oles. Oh, saya pikir kurang cinta. Bukan gitu kurang kan? cinta. Kalau kurang cinta kan S-nya 2. Iya benar, Loveless-nya beda ya. Love-nya itu cinta, less itu oles. Karena Loveless ini merupakan yaitu krim oles pada organ. Krim. Bentuknya krim seperti ini. Dioleskan pada organ reproduksi seorang laki-laki. Iya. Yang sudah ada gangguan, apalagi ini solusi yang tepat. Jadi yang sudah mulai bermasalah, kalau bicara tingkat kerasnya nggak maksimal, ya apalagi kalau bicara yang namanya gangguan ereksi itu kan kita bicara sesuatu yang sangat penting nih, ya kan? Nah ini adalah solusinya yang bagus karena bentuknya krim seperti ini, cukup dioleskan pada organ reproduksi, yang punya gangguan-gangguan seputar ya masalah-masalah ejakulasi dini, terus nggak bisa maksimal. Nah ini adalah solusi yang tepat. Baik, jadi ini dengan kata lain ialah pengobatan yang dilakukan dari luar, seperti itu ya. Nah ini perbedaannya dengan krim-krim yang mungkin sudah ada sebelumnya atau mungkin yang banyak di pasaran itu seperti apa? Kalau yang sering kali kita temukan di luar sana, dia sifatnya adalah membuat baal. Dia mematikan pada sistem saraf kita. Bahaya dong Pak? Ya kalau dibilang bahaya sebetulnya karena sifatnya temporary, sementara. Tetapi kan nggak ada rasanya. Mungkin secara durasi kita bisa maksimal, tetapi kan pertanyaannya kalau baal apa yang mau dirasa? Kan seperti itu. Jadi kita hanya sekedar memuaskan mungkin pasangan wanita sementara dua-duanya harus sama-sama puas. Padahal laki-lakinya juga butuh yang namanya orgasme atau ejakulasi juga kan gitu. Nah justru kalau Loveless ini kan terbuat dari kandungannya namanya Butea Superba. Sehingga ini betul-betul akan memaksimalkan bagi Anda yang merasa kok ukuran saya kurang maksimal, kok kurang keras saat ereksinya. Ini akan bisa membantu Anda sehingga ukurannya akan bertambah 2-3 cm. Ukuran loh itu. Nah tingkat kerasnya ini akan terasa kerasnya luar biasa. Itu dalam berapa lama setelah dioles? Setelah dioleskan, diamkan kurang lebih 10 menit, kemudian setelah itu dibilas, dibersihkan, terus kemudian tinggal melakukan hubungan saja. Itu reaksinya langsung cepat rasa karena ini betul-betul meresap melalui permukaan kulit. Kemudian si Butea Superba atau herbalnya tadi langsung bekerja secara alami, melancarkan peredaran darah, memperbaiki sistem saraf tepinya tadi supaya bisa apa? Ya secara ukuran maksimal, secara kerasnya juga optimal, bahkan durasinya tahan lama. Berarti ini begitu digunakan itu bisa dibersihkan terlebih dahulu, baru melakukannya. Baru nanti digunakan melakukan hubungan dengan pasangan. Baik. Nah kemudian aku juga penasaran nih, untuk krim sekecil ini dengan manfaat yang sangat luar biasa, kita penasaran sekali dengan harga, kemudian ada promo apa saja yang bisa ditawarkan kepada pemirsa yang ada di rumah? Kalau untuk yang namanya promo, jelas selama siaran selalu kita berikan promo-promo yang menarik. Tetapi sekedar informasi untuk pemirsa yang ada di rumah, Loveless ini juga sudah bisa Anda dapatkan secara langsung di beberapa apotek yang sudah bekerja sama eksklusif dengan kami. Nah, tapi kalau di apotek harganya kan berlaku harga normal. Satu pot Loveless ini harganya adalah Rp500.000. Tetapi selama siaran berlangsung kami berikan dengan harga yang sangat istimewa,
Anda bisa mendapatkan 2 pot Loveless sekaligus yang harusnya harganya adalah 1 juta rupiah. 1 juta, ini betul. kita berikan hanya dengan 800.000 rupiah Wow, saja. berhemat dong. Berarti hematnya berapa? 200.000. Ya. Betul kan ya? Betul. Kita masih tambahkan lagi bonus senilai 500.000 gratis. 1 box Bentrap. Ini minuman serbuk kesehatan atau minuman botanikal. Ini yang juga bagus untuk meningkatkan performa dari organ reproduksi laki-laki. Berarti komplit dong ya Pak ya? Ada dari luar ada, betul, dari dalam ini juga mengandung ginseng merah Korea. Ini paketnya hanya 800.000. Anda mendapatkan 2 Loveless dan 1 Bentrap. Wow, ini paket yang sangat menarik sekali juga promonya pemirsa ya. Untuk itu segera Anda hubungi di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Ingat, promo ini berlangsung hanya pada saat acara ini Anda saksikan sekarang juga ya. Baiklah pemirsa, itu jangan kemana-mana. Saya dan juga Pak Darmawan dari Hotel 101 Jakarta Sedayu Dharma Wangsa pastinya akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Loveless merupakan gel oles kesehatan yang terbuat dari ekstrak Butea Superba pilihan, diproses dengan standar internasional GMP dan ISO demi menjaga kualitas agar tetap bagus dan mudah diserap tubuh, sehingga cepat reaksinya, bahkan kurang dari 1 jam bisa dirasakan manfaatnya secara nyata serta tahan lama. Loveless aman karena sudah terdaftar secara resmi di BPOM dan bersertifikat halal. Loveless, semakin dioles semakin dicinta.